Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Heti. Alhamdulillah kabar sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Heti? Alhamdulillah sehat juga Bu Ika. Oh ya, Bu Ika hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu. Sebelumnya eh, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya Bu ya? Tentu saja Bu, monggo, boleh Bu. Baik Bu Ika, saya nanti akan bertindak sebagai observer ya Bu. Nah, saya akan mengamati jalannya proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum. Kemudian jangan lupa pelaksanaan coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga dapat memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu, siap. Insya Allah akan saya laksanakan dengan maksimal Bu. Oke, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, boleh ya Bu Ika ya? Boleh Bu, sangat boleh. Untuk yang pertama, monggo jika ingin ditanyakan. Baik Bu, untuk yang pertama, ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Heti, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama tentang presence atau kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik Bu Ika, jadi Bu Ika akan mengembangkan 3 kompetensi inti, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Bu Ika akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Ika kembangkan dalam coaching kali ini Bu Ika? Baik Bu, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, ini akan saya catat, yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching hari ini apa ya Bu Ika? Untuk indikator ketercapaian dari kegiatan coaching saya kali ini adalah ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan dengan coach tersebut Bu. Kemudian coach tersebut tahu cara-cara menyelesaikannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya Bu. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, silahkan untuk Bu Ika melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga proses coaching ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dan setelah proses coaching ini berlangsung dan selesai, saya masih ingin berbincang-bincang dengan Bu Ika ya Bu. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu Heti.
Assalamualaikum Bu Woro. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabar Bu Woro hari ini? Alhamdulillah Bu, kalau kabarnya baik. Tapi kok ini ada sedikit mendung ini Bu, hati saya ini Bu. Waduh. Oh, sedikit mendung ya Bu. Ada apa Iya, ini Bu? Baiklah. iya Bu. Baiklah Bu Woro. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu untuk hari ini. Iya Bu, boleh Bu. Terima kasih ya Bu ya. Bu Ika sudah mau meluangkan waktunya karena kemarin saya itu memang japri Bu Ika itu memang ingin ada sesuatu yang saya obrolkan gitu Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Woro. Ya, Iya. semoga dengan pertemuan hari ini Bu, kita terutama Bu Woro mendapatkan pencerahan. Ya, silahkan Bu, ada yang ingin disampaikan terkait dengan permasalahan yang sedang Bu Woro hadapi. Iya Bu, sebenarnya memang ada sedikit masalah ini Bu. Jadi begini Bu, saat melakukan ulangan itu ternyata tuh hasilnya nilainya anak-anak itu kok tidak sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Tidak tercapai nilai kompetensi yang di apa enggak ya, yang sudah menjadi KKM-nya gitu. Terus masih banyak juga anak-anak yang nilainya kurang. Padahal sebelumnya itu saya sudah semangat untuk memberikan kisi-kisi, juga sudah memberikan terlebih dahulu waktu seminggu itu Bu, saya berikan kisi-kisinya. Terus saya juga sering mengingatkan lewat grup juga Bu. Tapi kok ini hasilnya membuat kecewa itu ya Bu. Dan itu membuat saya kepikiran terus sampai sekarang. Terus kira-kira itu anak-anak kenapa ya Bu ya? Padahal sudah belajar, sudah diberikan kisi-kisi juga, sudah saya fasilitasi dengan pembelajaran juga, dan perasaan saya itu sudah maksimal itu Bu, saya ngajarnya. Tapi kok ternyata hasil penilaian kemarin itu, aduh kok jauh dari yang diharapkan, banyak yang di bawah KKM juga Bu, malah banyak yang remedial, ya ampun. Bagaimana ini Bu? Oh, begitu ya Bu Woro ya. Jadi karena murid-murid Bu Woro nilai ulangannya tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan, memang kira-kira nilai seperti apa yang Bu Woro harapkan dari anak-anak tersebut Bu? Saya itu membandingkan ulangan dengan yang sebelumnya itu Bu. Nilainya itu bagus-bagus Bu. Jadi saya sudah yakin sekali dan saya percaya diri sekali Bu untuk ulangan yang kedua ini saya pasti berharapnya itu wah nilainya juga pasti nanti akan baik seperti saat ulangan yang pertama kemarin Bu. Harapan saya setidaknya di semua di atas KKM. Nah, KKM-nya itu ada 72 Bu nilainya. Oh, seperti itu ya Bu. Lalu menurut Bu Woro sendiri, kira-kira hal apa yang membuat nilai ulangan mereka itu banyak yang masih kurang dari KKM dan tidak sesuai dengan yang Bu Woro harapkan? Iya Bu, itu yang membuat saya tuh kepikiran sampai saat ini tuh Bu. Saya tuh masih penasaran, saya berpikir itu kenapa kok nilainya anak-anak itu kok masih banyak sekali yang di bawah KKM Bu. Terus akhirnya setelah ulangan yang kedua itu saya mencoba untuk ngobrol dengan anak-anak Bu. Nah ternyata itu sebagian besar dari mereka itu mengeluhkan, apa nggih Bu, sambat seperti itu. Kok materinya sulit Bu katanya. Terus materinya terlalu banyak juga Bu. Dan ada juga yang bilang kalau katanya mereka itu kurang persiapan Bu dalam untuk menghadapi ulangan mereka itu Bu. Karena banyaknya kegiatan mungkin yang dilaksanakan di sekolah secara di waktu yang hampir bersamaan juga Bu. Oh, begitu ya Bu. Mungkin ya anak-anak materinya terlalu sulit, kemudian apa ya? Kemudian mereka kurang persiapan karena di sekolah banyak kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan sehingga membuat tidak maksimal nilainya karena materinya banyak yang sulit tadi ya Bu. Betul Nah, Bu Ika. baik. Nah, menurut Bu Woro,
apa yang dapat membuat nilai anak-anak itu supaya di atas KKM, Bu? Strategi apa yang akan Ibu Woro lakukan supaya anak-anak itu ke depannya nilainya tidak seperti itu, meskipun materinya banyak dan sulit. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan bersama tadi kan juga disampaikan oleh Bu Woro juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Seperti itu ya, Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Kok saya ini jadi terpikirkan ya dari pernyataannya Bu Ika ini tadi ya. Mungkin memang selama ini tuh saya tuh belum terlalu menekankan kepada anak-anak saya ya Bu ya, tentang pentingnya manajemen waktu kepada anak-anak. Nah, saya ini jadi dapat ide ini dari Bu Ika ini tadi Bu, bahwa mungkin saya harus menguatkan anak-anak ya Bu ya, agar anak-anak itu bisa lebih mengatur waktunya, memanajemen waktu. Mungkin itu yang pertama ya Bu ya. Terus nanti berikutnya mungkin saya akan menghimbau anak-anak juga, akan saya kasih tahu bahwa anak-anak itu seharusnya belajar dari berbagai sumber juga Bu, nggak hanya dari buku atau dari pembelajaran di kelas. Terus selanjutnya yang kedua mungkin saya juga belum pernah melakukan identifikasi gaya belajar kepada anak-anak Bu, karena mereka itu belum sempat dan juga belum tahu ilmunya bagaimana. Jadi saat pembelajaran itu semua saya ratakan, saya samakan seperti itu Bu, dengan menggunakan model pembelajaran yang sama. Terus mungkin kedepannya ya Bu, saya akan mencoba melakukan tes diagnostik mungkin Bu, agar saya tuh tahu anak-anak itu profil belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Woro ini. Bagus sekali Bu Woro. Dari manajemen waktu sama identifikasi profil belajar tadi, dari dua permasalahan itu, apa tantangan yang akan Ibu Woro hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu? Tantangannya mungkin untuk manajemen waktu ya Bu ya, karena sebenarnya kan setiap saat kita di kelas itu tantangannya ya kadang saya sendiri tuh kadang lupa menguatkan tentang manajemen waktu kepada anak-anak Bu, bahwa itu tuh anak-anak di usianya yang saat ini masih remaja, masih anak-anak, jadi memang harus selalu diingatkan terus-menerus Bu, agar anak-anak juga selalu tertanam tentang manajemen waktunya mereka, seperti itu Bu. Ya betul sekali Bu, harus selalu diingatkan Ibu anak-anak ya. Iya Bu. Apalagi dengan agenda yang padat dan banyak secara bersamaan. Lalu yang kedua, bagaimana Bu Woro tantangan untuk melaksanakan identifikasi profil belajarnya Bu? Iya Bu Ika. Jadi untuk identifikasi profil belajar anak-anak nanti sebenarnya secara sederhananya bisa dilakukan, misalkan anak-anak itu nanti saya minta mengisi polling di grup WA dan menuliskan juga bisa di kertas post-it dan anak-anak menempelkan atau mengumpulkan kepada saya Bu. Terus itu nanti bagi yang sudah mengetahui gaya belajarnya, terus tantangannya juga banyak juga yang ada yang belum tahu gaya belajarnya itu seperti apa Ibu. Jadi perlu dilakukan tes diagnostik mungkin Bu. Oh, nah sarana prasarana apa yang dapat Ibu gunakan untuk melakukan tes diagnostik ini Bu? Sarana prasarana ya Bu. Mungkin saya bisa menggunakan HP Bu, karena hampir semua anak-anak sudah memiliki HP sendiri dan juga nanti anak-anak itu nanti bisa mengisi tes diagnostiknya itu melalui HP mereka masing-masing dan tentunya itu akan lebih hemat waktu, lebih efisien ya Bu, karena hasilnya langsung terlihat seperti itu Bu. Terus Bu Woro dari hasil asesmen diagnostik tadi akan Ibu Woro apakan supaya hasil belajar anak itu meningkat Bu? Ya, fokus pada permasalahan yang tadi Ibu kan akan melakukan asesmen diagnostik ya. Terus Iya. akan ada rencana selanjutnya bagaimana nih Bu?
Nanti rencana saya itu ya Bu, kalau sudah terkumpul hasilnya, kan sudah terlihat itu kalau misalkan si A itu gaya belajarnya audiovisual, terus si B itu kinestetik, si C audio, dan juga si D itu misalkan si visual. Nah, kalau saya sudah tahu profil belajar siswa saya nanti, saya akan mengelompokkan di setiap masing-masing profil belajar itu Bu. Terus saya juga nanti akan menyesuaikan RPP-nya, dan di RPP saya itu nanti tentunya saya buat agar berpihak kepada siswa juga ya Bu. Ya mungkin nanti yang audiovisual nanti pakai pembelajarannya bisa pakai nonton video, terus nanti siswa yang gaya belajarnya kinestetik nanti bisa pakai role playing, bermain peran, dan juga nanti yang visual bisa melihat PowerPoint, bisa melihat poster atau artikel yang nanti saya berikan Bu. Terus bagi yang audio, gaya belajarnya audio juga bisa menggunakan diskusi dengan teman sebaya mungkin Bu. Gitu. Iya. Nah, untuk saya harapannya ini Bu ya, saya berharap itu kalau siswa saya nanti sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, belajarnya nanti pasti akan lebih menyenangkan ya Bu ya, karena lebih bermakna juga, dan itu tentunya akan membuat apa yang dipelajari oleh anak-anak itu bisa bagaimana ya Bu, tersimpan di memorinya anak-anak itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena anak-anak itu belajar dengan menyenangkan dan juga dengan gaya belajar mereka, Bu. Nah, nanti kalau materi atau ilmu yang sudah mereka simpan di memori itu dalam jangka waktu yang lama, tentunya saat ulangan pasti akan lebih mudah diingat lagi. Dan nanti kalau ulangan sudah mengingat apa materinya, otomatis nanti saat ulangan juga nilai-nilainya pasti akan lebih bagus lagi dan di atas KKM. Semoga KKM-nya tercapai ya Bu Ika ya. Iya Bu, iya betul sekali. Karena sesuai dengan profil dan minat mereka ya Bu Woro ya. Betul Bu. Terus kapan nih Bu kira-kira akan dieksekusi atau dijalankan rencana Bu Woro, dan apa rencana Bu Woro yang terdekat ini? Iya Bu. Jadi kebetulan ini sudah bulan Desember, sudah masuk di akhir tahun semester gasal ini ya Bu ya, semester ganjil. Nah mungkin insya Allah akan saya terapkan di awal semester depan Bu, di bulan Januari tahun 2024 besok. Nah nanti sebelum pembelajaran itu saya ingin melaksanakan tes diagnostik ini Bu. Harus yang pertama itu yang saya lakukan. Terus nanti setelah mungkin setelah libur semester ini, setelah bagi rapat, saya bisa mulai mempersiapkan instrumen tentang tes diagnostiknya untuk anak-anak, Bu. Oh iya Bu, jadi itu ya Bu ya. Siapa saja ya mungkin akan Ibu libatkan dengan kegiatan tersebut Bu Woro? Yang akan saya libatkan mungkin nanti adalah guru BK ya Bu, karena kan biasanya guru BK itu memiliki lebih banyak instrumen untuk melaksanakan berbagai macam tes. Terus saya juga akan berkonsultasi juga kepada guru BK, karena kalau saya hanya mendownload di Google itu kok kayaknya saya takut agak kurang tepat dengan ilmu psikologi yang mungkin harus saya konsultasikan dulu sama guru BK ya Bu ya. Terus yang selain guru BK, saya juga akan konsultasi dengan wali kelasnya juga Bu. Saya akan mengkomunikasikan tentang anak-anak di kelasnya, dan juga saya akan menyampaikan bahwa akan melakukan tes diagnostik Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Woro. Mudah-mudahan yang Ibu Woro rencanakan dapat sesuai dengan yang Ibu Woro harapkan ya Bu. Iya Bu. Apakah ada lagi yang akan Ibu Woro sampaikan, atau mungkin Ibu bisa menyimpulkan apakah dari pertemuan hari ini Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Bu Woro lakukan? Iya, sudah sekali Bu. Saya sudah mendapatkan banyak gambaran tentang apa ya, tentang menguatkan ke anak-anak, tentang tadi manajemen waktu, tentang tes diagnostik juga, tentang apa, profil belajar anak-anak yang berbeda juga. Sebenarnya saya itu sudah nggak sabar pengen eksekusi nih Bu, pengen melaksanakan, tapi
memang harus agak bersabar ya Bu ya, Iya. karena ini sudah akhir tahun, sudah saatnya tes semester gasa. Juga saya juga sudah dapat gambaran bahwa nanti apa yang saya laksanakan di semester genap nanti, di semester 2. Terus semoga apa yang saya lakukan nanti pokoknya berjalan ya Bu ya. Amin, Juga, amin, nggih. juga jangan kapok ya kalau saya suatu saat nanti minta bantuan lagi untuk saya ajak ngobrol-ngobrol, saya ajak sharing ya Bu ya. Baik Bu Woro, tenang saja Bu, saya tidak akan kapok. Saya malah senang ini dapat berbagi Alhamdulillah. pengalaman ya Bu ya. Saya juga ingin segera mendengar bagaimana kabar pelaksanaan rencana yang sudah Bu Woro susun tadi ya Bu ya. Nanti Iya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu Woro. Hasilnya itu bagaimana nanti saya tunggu ya Bu Woro ya. iya siap. Pasti saya juga tidak sabar ini ingin menceritakan hasilnya kepada Bu Ika bagaimana. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Woro. Terima kasih juga atas berbagi pengalamannya tadi. Iya Bu, sudah pokoknya ya hari ini sudah tergambar jelas apa yang akan saya lakukan nanti Bu di semester kedua. Terus pokoknya selanjutnya nanti setelah pelaksanaan apa rencana saya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ika. Boleh ya Bu ya? Baik Bu Woro. Oke. Iya, Nggih. berarti sudah cukup. Terima kasih ya Bu Ika. Sama-sama Bu nggih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Woro. Masih di mute Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Heti. Nah, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Ika ya? Alhamdulillah Bu Heti, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi saya ingin mengajukan pertanyaan sedikit lagi, boleh ya Bu Ika ya? Monggo Bu, sangat boleh. Silahkan. Baik, Bu Ika, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, dari hasil coaching yang tadi sudah Bu Ika lakukan, apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ika? Baik Bu Heti, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Bu. Saya juga berusaha menggali potensi Koci untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya Bu. Baik Bu Ika, saya tadi juga sudah mencatat dan mengamati dari coaching Bu Ika pada Bu Woro sudah nampak untuk alur tirtanya. Kemudian juga sudah terlihat Bu Ika mengarahkan Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kemudian saya tadi juga mengamati Bu Ika sudah menunjukkan presence atau kehadiran penuh, kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan juga Bu Ika sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi dari Koci. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ika kembangkan dari coaching hari ini, Bu Ika? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta lagi Bu, supaya kegiatan coaching-coaching selanjutnya dapat lebih bermakna dan lebih baik lagi Bu. Baik Bu Ika, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini nggih. Semoga
ke depannya proses coaching yang dilakukan Bu Ika akan lebih baik lagi dan maksimal. Nah, untuk itu kita tutup pertemuan kita hari ini ya Bu Ika ya. Baik Bu Heti. Selamat siang Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.